Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Febrianti dari Prodi Pendidikan Matematika ingin mempresentasikan materi dalam mata kuliah Geometri. Sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan definisi dari beberapa transformasi. Kedua, melakukan berbagai transformasi geometri terhadap bermacam bentuk geometri. Ketiga, mengidentifikasi komposisi transformasi geometri. Keempat, menggunakan komposisi geometri. Kelima, mendeskripsikan transformasi menggunakan koordinat kartesius dan matriks. Keenam, mengoperasikan komposisi transformasi geometri dengan bantuan matriks yang merepresentasikan transformasi. Dan yang terakhir, menerapkan transformasi geometri dalam permasalahan nyata. Selanjutnya, kita mulai ke peta materi. Jadi, transformasi geometri itu terbagi menjadi 4. Pertama adalah pencerminan atau refleksi. Kedua, translasi atau pergeseran. Ketiga, rotasi atau perputaran. Keempat, dilatasi, yaitu diperbesar atau diperkecil. Semua jenis ini memiliki bentuk matriks transformasi dan dapat dikombinasikan dalam komposisi transformasi. Sebelum kita lanjutkan untuk menjelaskan materi satu persatu bagian dari transformasi geometri, saya akan menjelaskan pengertian transformasi geometri. Jadi, apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah proses mengubah posisi, bentuk, atau ukuran suatu bangun geometri di bidang koordinat. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Pertama, kita dapat menentukan bayangan titik atau bangun. Kedua, menyelesaikan masalah spasial. Dan yang terakhir, menganalisis perubahan bentuk secara sistematis. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di bagian-bagian transformasi geometri. Oke, saya sekarang akan menjelaskan materi tentang translasi. Translasi itu apa? Translasi adalah menggeser bangun datar sejauh vektor A, B dengan rumus umum X, Y, yaitu X plus A, Y plus B. Maksudnya apa? Kita akan melihat dari contoh soal ini. Titik A yaitu 2,3 ditranslasi oleh vektor 3,-2. Lalu A aksennya menjadi 5,1. Maksudnya seperti apa? Misal, titik semula adalah di koordinat 2,3. Ditranslasi oleh vektor 3,-2. Ditranslasi itu kan artinya digeser ya. Maka dia dioperasi jumlah. Seperti itu teman-teman. Jadi, titik mula-mula adalah 2,3. Digeser sejauh 3,-2. Sesuaikan dengan rumus, yaitu X plus A dan Y plus B. Ini adalah sebagai X, Y, dan ini sebagai A, B. Kita ikuti rumusnya, yaitu X plus A dan Y plus B untuk mencari A aksen. Seperti itu ya teman-teman. Ini A. A aksennya seperti ini. Jadi X-nya siapa? X-nya adalah 2 ditambah 3, Y plus B, hanya 3, plus min 2. Plus min 2. Seperti ini. Jadi A aksen adalah 5, min 1. 5,1 salah. Karena kan 3 plus min 2 jadi 3 kurang 2. Hasilnya 1. Itulah materi translasi. Seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan pada case gambar. Yang asli adalah gambar pada garis putus-putus hitam ini. Sedangkan gambar translasi yaitu gambar setelah pergeseran adalah ditandai dengan garis segitiga biru. Baik, ini adalah gambar asli ya, sebuah segitiga. Lalu ditranslasi plus 2, plus 1 yang artinya ditranslasi sejauh 2 ke kanan dan sejauh 1 ke atas. Pertama, berarti kan ini kan di titik asli di sini ya. Titik asli di sini.
Lalu kita ingin translasikan sejauh 2. Maka menjadi 1, 2. Sini ya. Lalu titik asli lagi yang kedua di sini. Dan di sini. Kita translasi sejauh 2 ke kanan dan 1 ke atas. Maka 1, 2. Ini. Dan 1 ke atas. 1. Maka inilah translasinya. Seperti itu penerapan translasi pada Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang refleksi. Apa itu refleksi? Dia sama seperti pencerminan, yaitu memantulkan titik dari garis tertentu. Dengan rumus umumnya seperti ini. Sebenarnya untuk rumus pencerminan refleksi itu banyak. Ada tabel-tabelnya, tapi ini secara umum akan saya jelaskan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan terhadap sumbu Y sama dengan X. Terhadap sumbu X itu yang berawal dari X, Y menjadi X, min Y. Terhadap sumbu Y berawal dari X, Y menjadi min X, Y. Dan terhadap X, Y menjadi Y, X. Seperti ini misalnya ya. Misal, kita lihat. Misal dalam penerapan soal ya. Refleksikan titik berikut. Misalnya titik A misalnya adalah 3,5 terhadap sumbu X. Berapakah AXN-nya? Sesuaikan dengan rumus X, min Y. Karena kan terhadap sumbu X ya. Maka posisinya nggak berubah, tapi tandanya saja yang berubah. X-nya adalah 3, Y-nya adalah min 5. Ini contoh pertama. Contoh kedua nih terhadap sumbu Y. Misal titik B adalah 5, min 3 terhadap sumbu Y. Maka B aksennya berapa? Sama, tidak berubah posisi, tapi yang berubah adalah tandanya. Min X, Y, berarti jadi min 5, tetap Y-nya yang ini kan, min 3. Kalau misalnya X-nya min 2,3, ya udah, kalau terhadap sumbu Y, maka aksennya adalah 2,3. Karena kan X-nya yang berubah tanda, jadi berlawanan, min 2. Seperti itu ya. Lanjut, contoh yang ketiga. Misalnya terhadap Y sama dengan X, misalnya C adalah min 2, min 4. Misal. Terhadap Y sama dengan X. Berapakah C aksen? C aksennya adalah kebalikan, Y, X bertukar. Maka tinggal kita balik, min 4, min 2. Seperti itu contoh jika ada soal. Lanjut, nanti kita akan menjelaskan secara gambar ya teman-teman. Maaf, sorry. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari contoh ya. Ini contoh gambarnya refleksi terhadap sumbu Y. Maka kalau terhadap sumbu Y artinya min X, Y. Kita lihat ya penerapannya ya. Titik di sini misalnya min 4,1. Benar ya? Min 4,1. Di sini berapa? Min 1,1. Selanjutnya di sini berapa? Di sini misalnya 3,5 ya. 3,5,4. Ya kan? Oke. Kita mau menentukan terhadap Y. Maka min X, Y. Ini kan dia min 4 ya. Min 4,1 berarti menjadi 4,1. Bener ya? Ini juga sama. Min 1,1 berarti min X, Y. Min sama min jadi plus kan? Berarti 1,1. Betul ya? Ini pun juga sama. Ini pun juga sama. Berarti dia 2,5, karena ide seperti ini berlawanan, maka kita tinggal sesuaikan saja. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang rotasi atau perputaran. Apa itu rotasi? Rotasi adalah memutar bangun terhadap titik pusat yang biasanya terletak di titik 0,0 dengan sudut tertentu. Rumus umumnya jika pusat di 0,0 dengan sudut 90 derajat counterclockwise, artinya berlawanan dengan arah jarum jam, dengan koordinat X, Y, maka
bayangannya menjadi min Y, X. Begitupun 180 derajat, X, Y menjadi min X, min Y. Dan 270 derajat counterclockwise, yaitu berlawanan arah jarum jam, dari X, Y menjadi Y, min X. Contohnya, misalnya dalam soal ya. Misal titik 5, min 2. Gitu ya. Dengan rotasi 90 derajat counterclockwise. Berapakah aksennya? Ya kita lihat rumus saja. Min Y, X. Maka min Y berarti kita tukar ya. Min 2, X. X tetap 5. Maka hasilnya menjadi 2,5. Ini yang pertama. Jika 180, misalnya tadi sama juga 5, min 2 juga deh. Kita samakan saja soalnya. Dengan 180 derajat rotasinya menjadi min X, min Y. Ya sudah, berarti menjadi min X berarti min 5, min 2. Karena kan min X, min Y ya. Oke, menjadi min 5, min sama min jadi plus. Seperti itu. Jika 5, min 2 lagi ya, 270 derajat CCW rotasinya counterclockwise ya, menjadi Y, min X. Berarti tetap dia ya, min 2, min 5. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dilatasi. Dilatasi itu adalah sesuatu transformasi yang untuk mengubah ukuran bangun melalui skala K terhadap pusat tertentu. Biasanya kalau dalam pusat 0,0 ya, maka X, Y menjadi K kali X, K kali Y. Jika K-nya itu lebih dari 1, artinya diperbesar. Jika K-nya itu di antara 0 sampai 1, maka diperkecil. Jika K-nya kurang dari 0, yaitu disertai dengan pencerminan. Intinya misalnya koordinat awalnya adalah 3,2 misal. Dengan dilatasi skalanya adalah 2. Artinya ya udah diperbesar 2 kali lipat. Jadi langsung aja 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Inilah hasil perbesaran. Jika diperbesar 1/2 misal. Ya berarti artinya 3 dikali setengah dan 2 kali setengah gitu. Menjadi 1/2, 1. Seperti itu. Berikut ini gambarnya ya. Jika dilatasi dengan skala 2, maka artinya diperbesar 2 kali lipat dari gambar aslinya. Kalian tinggal memperhatikan setiap titik koordinatnya, lalu kalian kalikan dengan 2 masing-masing koordinatnya. Lalu kalian menentukan titiknya dan gambarlah. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Tadi di materi sebelumnya sudah saya jelaskan juga bagaimana cara menerapkan dalam gambar. Seperti itu. Contohnya 1 deh. 1,1 diperbesar 2, artinya menjadi 2,2. Karena kan 1,1 dilatasi dengan skala 2. Masing-masing kalian kalikan 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Maka hasil titik dilatasi ini menjadi 2,2. Seperti itu. Paham ya? Begitupun dengan titik lainnya. Tinggal terapkan saja yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komposisi transformasi, yaitu kombinasi 2 atau lebih transformasi yang dilakukan secara berurutan. Contohnya, yang pertama adalah translasi, yaitu X plus 2, Y-1. Lalu refleksi terhadap sumbu X. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang matriks transformasi. Jadi, transformasi dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks 2 kali 2. Berikut beberapa contoh. Untuk refleksi X, matriksnya menjadi 1, 0, 0, 1. Refleksi Y menjadi min 1, 0, dan 0, 1. Rotasi 90 derajat 1, 0, 0, min 1. Dan dilatasi K, yaitu K, 0, 0, K. Seperti itu, teman-teman. Baik, mungkin sekian presentasi yang saya paparkan. Semoga bisa memahami dan berguna untuk kita semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.